Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk dalam pembahasan hukum wakaf, insya Allah perlu kita memahami dulu definisi apa wakaf itu. Begini, al-waqfu huwa tahbisul aslati wa tasbilul manfaati. Artinya mempertahankan bagian pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Oleh karena itu tujuan wakaf ialah meninggalkan harta yang dapat memberi manfaat terus-menerus untuk kepentingan umum, ya, fi masalihi amati, teristimewa kepentingan ibadah. Nah, pemirsa dimanapun berada, penjelasan wakaf dalam pertemuan kita ini saya ingin menyampaikan di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah menyangkut apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang dilarang. Nah, di sini ada 12 poin syarat-syarat dalam melaksanakan wakaf. Yang ingin saya sampaikan, insya Allah, pertama begini, syarat-syaratnya. Mukhlisan niyatakallahi, ikhlaskanlah niatmu semata-mata karena Allah. Niat dalam pengertian yaitu mengikhlaskan diri berpisah dengan sesuatu yang kita sukai demi untuk kemaslahatan umat manusia. Kita yakin bahwa suatu saat nanti harta yang kita kumpulkan kemudian kita hitung-hitung siang dan malam, semua itu tidak akan membawa manfaat di hari perhitungan yaumul hisab. Sehingga Nabi sering menyebutkan dalam doa beliau ketika selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfu'u dzal jaddi minkal jaddi. Ya, itu yang pertama, niat. Kemudian yasbutulakal ajru ladzi la yanqati. Ya, wakaf itu memberikan ketetapan pahala yang tidak pernah terputus. Jadi harta yang kita wakafkan pahalanya akan mengalir terus di saat manusia nanti sangat membutuhkan bantuan. Ingat, alam syahadah berbeda alam barzah. Bantuan yang bisa sampai di alam barzah hanyalah doa dan amal jariah yang pernah kita lakukan. Itu yang mengalir terus, bukan lagi makanan kesukaan ketika hidup di dunia. Tidak ada hubungannya. Nah, saya berikan sedikit gambaran begini. Kalau orang tenggelam di laut, coba kirimkan berlian, emas, sebanyak-banyaknya, dia tidak senang. Tetapi kalau kamu kirimkan bebekas yang harganya hanya 5.000, mereka sangat senang. Begitulah contohnya kehidupan nanti. Yang ketiga, fa idza waqafta syai'un walaysa laka illa haqqun man lahul intifa'u bihi. Kalau engkau telah mewakafkan, maka engkau tidak berhak lagi atas harta itu, melainkan hanya kepada yang diserahkan mengelola, atau dengan kata lain disebut nazir. Ya, harta yang diwakafkan sudah dikuasai oleh nazir. Oleh karena itu statusnya harus milik tabiat, pemilikan pribadi yang sempurna. Tidak boleh harta yang kita wakafkan tidak jelas, apalagi tanah sengketa dijadikan wakaf. Ya, karena bisa nanti akan dituntut pada hari penghisaban. Nah, itulah sebabnya Badan pengelola wakaf itu sangat hati-hati dalam menerima harta wakaf. Betul-betul harus berdasarkan petunjuk syariat Islam. Itu yang ketiga ya. Yang keempat sekarang, fala yuma'u wala yuhabu wala yurasu. Harta yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada siapapun, dan tidak boleh diwariskan. Tetapi dalam hal-hal tertentu ini perlu dipahami, boleh dijual asalkan tujuannya demi kelangsungan wakaf itu. Ya, itulah sebabnya pihak pengelola atau nazir adalah orang pilihan yang profesional dalam menangani pengelolaan wakaf.
sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan hukum Islam, sehingga mampu menjelaskan jika wakaf yang dikelola terjadi permasalahan di pihak-pihak lain, begitu. Nah, sekarang yang kelima, wala tuqayyidu waqfaka biwaqfin mahdudin. Janganlah engkau mengikat dan membatasi waktu tertentu atas harta wakaf itu. Kenapa? Ketika mewakafkan harta, memang kita sudah niat ikhlas melepaskan harta demi Allah dan mempercayakan kepada nazir. Tidak boleh mengatakan bahwa misalnya jika wakaf tersebut terbengkalai maka saya batalkan. Oh, tidak boleh. Jika seandainya betul-betul tidak terurus, maka boleh dialihkan ke pengelola lain untuk menyelamatkan tujuan wakaf, bukan untuk membatalkan, bukan. Karena kenapa banyak kasus terjadi pihak keluarga wakif ingin membatalkan harta wakaf dengan alasan tidak terurus. Insya Allah ya, tidak demikian. Cuma kadang memang ada yang terlambat, tergantung kesiapan dana, begitu. Sekarang yang keenam, walaka antuhasisahu lisahsin au qaumin au masjidin au ghairha haitsu tarafihi mislahat. Sebaiknya harta wakaf boleh diberikan kepada seorang atau lembaga atau masjid dan sebagainya, mengingat perlu diperhatikan tentang manfaatnya, ya, maslahatnya. Oleh karena itu sebaiknya wakaf itu diserahkan kepada lembaga. Kenapa? Secara pertanggungjawaban itu jelas berbeda karena bersifat amanah, ya. Olehnya itu Muhammadiyah membentuk badan pengelola wakaf dikenal lazismu. Itu tujuannya untuk membantu wakif. Wakif artinya orang yang menyerahkan wakaf memelihara tujuan wakafnya agar terpenuhi niatnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa nazir itu sudah pasti orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sekarang yang ketujuh, wala yakun waqfuka li ma'siyatillahi aw ma tuhafu minhu fitnah. Janganlah engkau mewakafkan hartamu kepada sesuatu yang larangan Allah atau harta yang akan menimbulkan fitnah. Begini maksudnya ya. Contohnya, jangan membangun kolam renang di mana tempat paling rawan itu kolam renang membebaskan wanita sengaja mempertontonkan aurat. Ya. Yang kedua, tempat-tempat penginapan yang dikunjungi laki-laki dan wanita. Seharusnya di penginapan setiap pengunjung yang datang itu berpasangan laki-laki dan perempuan harus memperlihatkan surat nikah kalau dia menginap. Oleh karena itu kolam renang termasuk hukumnya itu subhat namanya, ya. Artinya tidak dilarang selama mampu dikelola secara islami. Itu. Yang kedelapan, wa idza wasaita bi malika fala tajida ala sulusi. Jangan berwasiat mewakafkan hartamu lebih dari sepertiga harta kekayaanmu. Ini jelas ada hadisnya ya. Ada seorang kaya bernama Abi Waqqas, ya, pernah melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini banyak hartaku, anakku cuma satu perempuan. Apakah saya boleh mewakafkan hartaku 2/3? Kata Nabi, jangan. Kalau 1/2 ya Rasulullah, jangan. Kalau 1/3, kata Nabi, qala as-sulusu wa sulusu kasir, itu pun juga sudah terlalu banyak. Ya. Alasannya Nabi, innaka antadara warasataka agniya khairum min antadahumul alatan yatakaffafuna nas. Yaitu artinya sesungguhnya jika engkau tinggalkan di warismu itu orang yang berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta kepada orang lain, begitu. Itu alasannya itu. Sekarang yang ke-9, insyaallah sabar. Wa in anta naziran aw duwan min a'dha'il lajnatil awqati fa 'alaika an ta'taniya biha ala kasidil waqifi wa tatasarrafa ala wajhiha imtisalil awamirillahi wa an tastadirra manafi'aha. Kalau engkau menjadi pengelola wakaf atau nazir, wajiblah engkau pelihara wakaf sebagaimana mestinya dan berusaha memperbanyak manfaat dari harta wakaf itu. Jadi nazir adalah figur yang dipilih secara selektif berdasarkan kecerdasannya, keterampilannya dalam mengelola bisnis, ya, dengan harapan wakaf menjadi produktif
Nah itulah sebabnya dalam aturan wakaf tidak boleh itu memberikan kepada anak-anak yang masih kecil atau orang misalnya yang belum sempurna akalnya, tidak boleh berwakaf begitu. Sekarang yang ke-10 ya. Mata di manafa'al mawqufi bihi linahwi halaki falakat tasarrufu bihi fima yumasilhu aw ma yushabihuhu fin naf'i aw bai'uhu aw shirauhu syai'in ahrabi bisa manihi istadamatu bil wuqufi. Jadi maksudnya ini, kalau harta wakaf itu sudah lapuk atau sudah rusak, bagaimana jalan keluarnya? Misalnya sebuah mobil pertamanya masih bagus, tetapi lama-kelamaan dipakai berbisnis dalam usaha tidak produktif lagi. Ini jalan keluarnya boleh dijual, hasilnya ditambahkan dengan penghasilan mobil sebagai aset usaha ya selama ini untuk dibelikan yang baru. Ini namanya harta turunan dari wakaf, dan itulah salah satu sebenarnya tugas nazir untuk melestarikan harta wakaf. Nah, yang ke-11, wa iza tasalamta nukudan ila auqafi au asabata malal waqafi wa tasarraf fiha bi kulli ra'atiyaka fis sadaqatil jariyati ay la takunu kanzan mal'unan. Ya, kalau engkau menerima uang untuk wakaf dan mendapat harta wakaf yang tidak ditentukan objeknya, ya orang yang memberi dana tapi tidak ditentukan, maka hendaklah engkau manfaatkan sebagai amal jariah yang sebaik-baiknya. Jangan sampai benda itu wakaf itu menjadi kanaz. Ini istilah kanzan, kanaz. Artinya tertimbun. Ini bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yang terakhir, alhamdulillah. Walakafi min hibziha anta hudal mu'natah min mahsulatiha minat tabarru'atihi. Jadi biaya pemelihara, pembiayaan dalam mengurus dan menjaga harta wakaf itu diambilkan dari hasil yang dapat dari wakaf itu, biasa ya, begitu. Atau diikhtiarkan sumber bantuan lainnya sebagai nazir. Salah satu tugas penting itu supaya memelihara harta wakaf itu. Jadi biaya pemeliharaannya, pembiayaan dalam mengurus dan menjaga harta wakaf itu boleh dimakan hasilnya secara ta'aruf. Artinya ta'aruf itu yang sederhana, yang boleh dimakan hasilnya itu wakaf. Termasuk jika ada tamu diperbolehkan dimakan hasilnya. Ada tamu tak datang itu kan sedekah namanya, tujuannya memang itu. Ya, karena itulah tujuan hasil. Sepanjang tidak berlebih-lebihan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan wa masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.